Terima kasih kiranya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu. Engkau yang berfirman, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Engkau hadir. Kami lebih dari 2 atau 3 orang. Kami percaya dan kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau akan memerdekakan kami semua yang datang pada hari ini, Tuhan. Bapak kami berdoa juga jemaat-jemaat yang belum hadir di tempat ini. Engkau percepat, Tuhan, langkah mereka yang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan hadirat Allah turun di tempat ini. Kami ubah hati kami semua, Tuhan Yesus. Tidak ada hati yang keras, semua Kau lembutkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kami tanya. Kami percaya dan kami yakin. Nama Yesus dimuliakan di tempat ini. Berkati worship leader, berkati singer dan juga pemain musik di tempat ini Tuhan. Kami percaya nama Yesus dimuliakan. Terima kasih kami habiskan kebaktian kami sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Seberapa pun kita yang ada saat ini, amin, tidak kurangi kita untuk memuji. Amin. Amin. Sebab Tuhan tidak menyanyikan. Amin. Katakan Tuhan ada kekuatan dan pedoman. Hanya padamu hatiku percaya.
Thank you, Jesus. Amin. Senang banget bagi duduk kembali. Amin. Puji Kita Tuhan. masih tetap memuji Tuhan, amin. Amin. Hanya ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus. Amin. Dia sobat satu-satunya bagi saya dan saudara, amin. Haleluya. Hanya ada satu sobat yang setia. Satu sobatku katakan hanya Yesus yang setia. Benar dia tinggalkan diriku. Yes. Di kehidupan susah setia. Hanya Yesus. Dia selalu menemani. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku katakan dia. Dia tinggalkan diriku. Katakan kehidupanku susah. Hanya Yesus selalu menemani. Hanya sama Terima kasih Bapak. Amin. Saksi. Ya, saya buka ruang saksian. Mungkin Bapak Ibu ada yang juga saksi. Ya, silakan Pak. Pakai semua. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Amin. yang Tuhan kasih buat saya. Ya, saya sangat bersyukur pada hari ini akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami ya perubahan, ya maksudnya berkat melimpah dalam hal ekonomi ya. Maksudnya memang ada prinsip yang perlu saya harus kerjakan. Ya. Jadi memang pekerjaan saya memang tanggung jawab berat. Rupanya pas kemarin ada satu masalah, saya sempat ada satu karyawan yang kerjanya males semuanya. Wah, semua laporan ke saya. Dia bilang saya orang baru, saya bilang itu. Tapi orang lamanya bilang udah lapor ke Om Roberto, Om Robert, laporlah ke saya. Om, dia semua karyawan manggil saya Om, saya bantu banget ya. Terus akhirnya saya cuma nampung aja, singkat cerita
Saya cuma nampung, oke, berarti wah orangnya malas kok, mungkin kali pagi gini kerja gini, oke, jadi saya tampung. Amin. Nah akhirnya terus pas malamnya saya lagi tampung, siangnya bener saya ngeliat dengan mata saya sendiri lagi rame, tiba-tiba dia makan siang. Saya bilang, aduh udah gondok, saya tujuh motor dimakan. Bengkel cuman yang itunya bukan banyak, cuma 3. Kalau saya jujur sih nggak bisa buka ban, saya bisa cuma buka makanan. Tapi saya percaya, saya nggak bisa buka, saya cuma bisa ya narik orang untuk datang, nawarin ban, cuma itu kerjaan saya kalau bukain plastik ban itu. Nah singkat cerita, sudah tahu nih orangnya bener, karena dia masih muda, umur sekitar 20 ke atas lah. Nah singkat cerita, saya udah keselnya, saya udah puncak waktu pas dia pinjam uang ke saya kasih dengan baik, Om 5.000. Nah tiba-tiba dia dikasih orang 5.000, saya lihat, wah dikasih 5.000. Nah singkat cerita, dia balikin nggak sopan, dia balikin cuma kasih ke ini dong, ya kasih ke tangan saya gondok dong, ya kan beda ya hampir 20 tahun bedanya, tapi nggak sopan banget. Saya bilang gitu kan, saya kesel, saya bilang sama dia, awas ya kalau dalam minggu ini lo nggak berubah mungkin bahaya gitu. Saya bilang gitu kan, saya marahin dia kan, video game. Tiba-tiba saya saking kesalnya saya lapor ke si bos. Wah saya lapor ke bos gini. Singkat cerita, bos dengan simpelnya, ya udah lo keluarin dia aja. Waduh, saya bilang saya bisa sih, maksudnya tapi kan pemenang saya cuma baru berapa bulan di sini udah keluarin orang aja. Saya bilang, nah, oke singkat cerita, ya saya akhirnya panggil dia ya dengan bijak saya, dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saya bilang sama dia, lu bisa, tapi lu kadang males semua nih. Saya panggilin orang temennya dia yang dari timur juga kan, ada orang timur. Saya ya ngeri sedap juga, orang Kupang. Pikir saya orang Sangi gitu, baca ya, sama-sama dari timur. Nggak, tapi saya percaya ya Tuhan kasih wibawa buat saya untuk menjaga toko ini. Memang tanggung jawab saya berat untuk menjaga toko ini. Kadang dia si bos waktu kemarin omset hari Sabtu itu omset sampai 30 juta sampai bos. Wah ada pelawakan. Saya bilang enggak bos, ada bos. Ada dia, maksudnya ada bos yang takut akan Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya bilang itu semua, saya nggak ada apa-apanya bos, saya bilang gitu. Nah dia pas besoknya hari minggunya Jumat gitu. Nah Sabtunya dia bilang besok 30 ya. Saya bilang iya bos, siap. Rupanya cuma 27. Tapi saya bersyukur juga ya, ya apa yang kita nggak pikirin Tuhan kasih ya. Sampai ya ada, kalau dilihat omset ban yang ketika saya masuk itu ada perubahan, ada kenaikan. Ya saya juga bersyukur, saya disupport sama Pak Gembala GPDR Tusi untuk terus berdoa buat saya. Saya percaya Pak Gembala nggak putus-putus untuk doakan saya. Saya yakin pagi, siang, malam dia terus berdoa buat saya. Dan saya bersyukur saya bisa ada, bahkan saya mengalami berkat yang Tuhan kasih. Kadang saya juga kalau kekurangan, bos, kasbon, oke langsung dikirim dengan wah senang juga ya. Kadang kan ada bos ya, bos kasbon, wah marah dulu, mana aja gaji dia enggak, bos kasbon, dia cuma ngecek, udah uang di muka aja nih, langsung berapa menit kemudian, semenit langsung transfer lagi, bos, kalau pernah. Sekarang sekarangnya bos buka siapa bos. Tapi saya percaya semua saya ada di situ juga berkat doa, berkat ya saya memberi rutin buat Tuhan ya, karena haknya Tuhan, perpuluhan. Saya belajar dia GPDR Tusi untuk bayar perpuluhan ya, saya masih setia bayar perpuluhan GPDR Tusi, dan saya percaya saya mengalami berkat yang Tuhan beri buat saya. Oke, dan juga kesaksian kedua ya, mungkin hari ini hari untuk saya dan istri saya. Wow, luar biasa.
Saya bersyukur saya sama istri saya yang di belakang itu mengurus anak-anak. Saya percaya saya masuk ke tahun ke-7 dalam rumah tangga. Tadi malam saya dibangunin sama istri. Dia goyang-goyangin. Oh iya. Masa nggak rasa? Saya lupa. Enggak lah, karena kecapean. Tapi saya percaya 7 tahun masuk rumah tangga memang banyak tuh kesannya. Kalau saya lihat flashback ke belakang memang banyak lah. Kadang ya ada emosinya, ada ininya, tapi saya percaya semua karena Tuhan. Amin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dicerai-ceraikan. Saya percaya saya ada sama istri saya untuk tahun ke-7 ini semua karena Tuhan. Amin. Saya juga bisa bertemu dengan istri saya juga karena Tuhan yang mempertemukan saya dengan istri. Dan saya bersyukur ya nanti selesai gereja saya minta untuk Pak Gembala dengan jemaat untuk mendoakan saya untuk masuk ke tahun yang ke-7 ini. Itu makan-makan. Itu makan-makan. Oh ya, aku makan-makan. Padang sebelum ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat Pak Tito ya, dan keluarga. Sedikit saya menyambung juga untuk kesaksian ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bersaksi bahwa tadi pagi sebenarnya itu ya memang ya karena iblis itu kok tidak senang kita anak Tuhan kalau kita mau maju. Iya. Kalau kita mau melayani Tuhan, Iya. pasti dia nggak senang kan. Jadi ketika saya bangun tadi pagi jam 8:30 kurang lebih, saya orang bilang tapigo. Jadi batuk kaget gitu ya. Tapigo gitu, kalau bangun tapigo gitu, langsung, aduh Tuhan, ini kenapa suara saya ini gitu kan? Tapigo gitu sempat nggak ada suaranya, serak tiba-tiba gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan gimana nih? Ntar ada tugas lagi, ya kan? Ini Pak Johan sama Pak Gembala belum telepon saya nih, gitu. Nanya gimana berangkat anak-anak atau apa biasanya kan gitu ya Bapak Ibu kan? Nah saya tungguin aja nih. Tapi saya berpikir lagi Tuhan, masa ya sih saya mau kalah gitu kan? Saya pas bangun tidur, dari tempat tidur saya langsung tapigo gitu. 3 kali saya tapigo. Sampai ke kamar mandi, nggak ada suaranya, serak. Saya langsung merah-merah, saya bilang Tuhan gimana nih? Ntar saya mau tugas, masa ya saya izin lagi gitu kan? Udah lama kan nggak beredar gitu ya. Udah lama gitu juga tidak melayani Tuhan gitu ya. Tapi ya disinilah Tuhan uji kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita mau maju, ketika kita mau melayani Tuhan, itu pasti ada aja. Kalau kita nggak kuat memang. Akhirnya saya bilang Tuhan, sebentar saya mau tugas ini, suara saya tiba-tiba memang hilang. 8:30 itu saya hilang, nggak ada suara. Saya coba-coba nyanyi juga, kok serak banget suara gue gitu kan. Gimana nih? Saya nyoba-nyoba nyanyi besar, anugerah, gimana nih? Serak kali suara gue kan. Akhirnya saya merah-merah, Tuhan, saya kan mau melayani Tuhan, bagaimana ini suara saya gitu kan. Maksudnya saya mau izin lagi nanti digantiin siapa, entar pasti ya mendadak gitu ya kan. Otomatis kan harusnya sebelum latihannya kan. Masa ya sih tinggal berapa jam mau berjalan saya langsung izin, ya nggak mungkin juga ya kan. Tetapi saya percaya ini buatan iblis gitu. Karena dia saya nggak bisa datang, saya tahu gitu. Jadi dia pengen saya suaranya seret gitu ya kan. Tetapi saya beriman sama Tuhan, saya bilang ya Tuhan, saya mau menguji Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan apa adanya. Saya bilang itu kan, saya yakin dan percaya pasti suara saya pulih. Ada lagi. Akhirnya saya merahnya air jeruk gitu kan, buru-buru itu saya minum. Akhirnya udah pas jam 12 saya tes nyanyi kan. Tes menuju Tuhan, ada lagi suara gue. Ya puji Tuhan. Itulah jadi saya memang enak loh itu sekarang gue. Ya udah akhirnya saya bisa nyanyi. Akhirnya ada juga suara saya itu menunjukkan tempat ini saudara ini. Ya itu saja. Saya Tuhan itu semuanya. Saya juga minta bantu doa sama Pak Gembala. Ini sesudah ibadah kemarin Angel tepat 27 tahun. Tuhan kasih tambah usia, bukan usia yang muda lagi. Dia sudah genap 27 tahun. Tepatnya kemarin tanggal 3. Kiranya Tuhan Yesus memelihara dia. Masa mudanya Tuhan memberkati itu saja. Mari Bapak Ibu
pujian dan Allah. Katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindu sabdamu, amin. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Firman-Lah Tuhan, amin. Oleh kuasa, amin Yesus. Lembaga ilahi, ajaib Engkau luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami.
secara khusus di mana Tuhan membawa kami untuk kami boleh bersekutu di dalam firman-Mu, di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, semua ada dalam turut campur tangan-Mu. Sementara kami mau dengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Bapa, karena kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih ya buat pemain musik yang luar biasa, worship yang luar biasa. Wow. Ya, thank you Bro Yoke dan Bro Hans. Kalau di Pantai Kosta kita panggil Bro. Jangan jauh-jauh dulu, yang di depan aja. Ini kawan-kawan pembawa sidang juga. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Wah, semangat ya. Saya duduk di situ, saya membangkitkan semangat saya. Amin. Amin. Saya membangun kekuatan di dalam hati. Karena sesungguhnya lah ini yang akan terjadi. Hari ini saya mau berkhotbah. Ya, saya minta anak-anak tenang dulu. Saya berikan judul khotbah saya dalam sebuah, saya ambil ini dalam sebuah kisah tentang novel ya, dari sebuah novel. Saya nonton, ini yang luar biasa. Nah, judul khotbah saya, All the Light We Cannot See. Ya, jadi segala sesuatu itu terang ketika kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, novel ini dijadikan sebuah kisah, ya. Ini kisah perang. Jadi novel menggambarkan cerita perang ya. Penulisnya itu dia menang, ya. Dia jadi pemenang Pulitzer Prize karya Anthony Doerr. Jadi penulisnya itu namanya Anthony Doerr. Jadi Bapak Ibu dikisahkan pada waktu akhir Perang Dunia Kedua, ada seorang anak kecil atau anak muda itu buta dari sejak kecil ya. Menyedihkan memang, menyedihkan sekali karena di akhir Perang Dunia Kedua itu pendudukan Nazi terjadi di kotanya itu di Polandia. Bapak Ibu Saudara yang kasih tahu, ini menginspirasi saya untuk kita memandang, melihat, dan butuh sesuatu yang lain daripada yang lain di dalam batin kita. Bisa kebayang ya, seorang buta, anak muda, mungkin umurnya waktu itu belum sampai 20, masih 15 tahun. Dan pada kisah itu dijamin sama bom dari atas ya. Dan dia tinggal seorang diri. Bapaknya pergi entah kemana, kakeknya pergi entah kemana. Dan ketika saya nonton film ini, saya sedih di dalam batin saya. Saya ngebayang gitu ya, wow. Tapi satu hal yang saya lihat luar biasa, dia punya mata batin yang bisa melihat situasi. Wow, luar biasa. Dia buta matanya secara manusia, tapi dia bisa melihat, mata batinnya melihat memandang. Nah, judul khotbah saya hari ini terinspirasi dari film ini. Kadang-kadang saya pernah ngalamin ya, satu mata ini buta 90% kurang lebih mata kiri. Betul, atau mungkin 100% kali ya. Betul-betul buta. Jadi saya tahu kondisi buta itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sesuatu yang mengenakan atau sesuatu pilihan ya. Karena buta itu ada yang bisa kita terima karena situasi dari kecil dipaksa menerima, tapi ada juga yang karena kelalaian kita akhirnya kita jadi buta. Tapi situasi buta itu membuat kita yang seharusnya bisa melihat terang di depan kita, tapi karena buta kita tidak melihat. Dan akhirnya timbul satu hal, dan ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih tahu, timbul adalah sebuah ketakutan. Kenapa orang bisa takut? Tadi waktu perjalanan saya tadi pagi ada ibadah sebentar
di daerah Mangga Besar. Dalam perjalanannya saya tidak tahu itu bahwa situasi di lapangan berbeda dari biasanya. Saya datang 2 jam lebih, jarak perjalanan saya tempuh naik busway. Singkat cerita, dalam perjalanan rupanya ada demo Palestina ya. Wow, tadi pernah dengar ya? Tahu nggak? Diliput nggak di berita? Tadi saya lihat langsung tadi Lihat langsung, ya? jam 7 pagi ribuan orang. Saya ada di dalamnya, lagi naik busway. Wah, bisa kebayang Bapak Ibu. Oh enggak, saya nggak ikut. Saya nggak terdaftar namanya, haleluya. Tapi ini kejadian Bapak Ibu. Jadi saya nggak ada informasi apapun. Tiba-tiba naik di mobil gini, teman sih WA, di sana macet Pak. Wah, saya janjian jam 9:30 sampai karena harus menghadiri ibadah jam 10. Tiba-tiba di Pak saya macet Pak. Waduh, saya belum macet ini. Pada saat saya sampai di daerah Senen belok naik busway, mau masuk Istiqlal, wah benar Bapak Ibu, itu kayak apa ya, putih semua. Saya baru sekali lihat busway itu, pintu masuk biasa ada gerbang gitu ya, itu ditahan, butuhnya panjang sampai keluar ke jalan. Saya pikir kenapa ini orang-orang sampai ke jalan ya? Rupanya ngantri. Yang di dalam sudah banyak, jadi di stop dulu, betul-betul stop. Yang di dalam ruangan itu masuk dulu ke busway-nya. Ketika mereka masuk Bapak Ibu, wow luar biasa Bapak Ibu. Ibu-ibu semua gabungan lah. Saya dalam kondisi ini, aduh Tuhan. Untuk saya nggak pakai putihnya sini, kalau pakai putih lah itu orang langsung lagi nih Pak, berbeda ini dari alam lain ini. Mas sudah, saya aduh Tuhan ini gimana nih? Tiba-tiba ada satu bapak depan saya karena memang saya ngantuk, saya tidur. Bapak itu kasih tempat dulu ke ibu itu. Ibu ini nyampe ngomong. Dia masuk ke satu pertanyaan yang bagi saya ini, wah hari ini masih nanya begitu. Dia tanya, what's your religion? Wah di depan umum nih. Si bapak itu mungkin kelihatannya bukan orang dari satu tempat, satu golongan, mungkin dari tempat lain, jadi kebaca nih. Langsung tanya, apa? Wah hari ini tahun 2023 ada pertanyaan begitu di depan umum dalam global ya, angkutan umum ya. Dan di sini tiba-tiba rasa ketakutan juga Bapak Ibu. Nah, tak main-main. Nah ini menemukan saya bahwa Alkitab bilang jangan takut. Nah seringkali hal kecil padahal. Nah Bapak itu dijawab, insyaallah. Bapak ngomong, insyaallah. Ibu itu udah curiga. Bapak ini apa soleh Pak? Soleh, insyaallah soleh. Saya dengar, wah kayaknya Bapak ini beda. Bapak bisa kasih dalam Tuhan, bisa jadi situasi tersebut mungkin tidak akan alami Bapak Ibu. Seorang perempuan tua dapat tempat duduk, bukannya bersyukur malah nanya soal situasi itu. Saya kadang-kadang mikir, ini mungkin ujian buat Bapak tersebut kali ya. Kalau itu ditujukan kepada saya mikir juga. Nggak mungkin kita jawab sama seperti yang Bapak Ibu jawab. Tapi kalau kita jawab berbeda tanpa hikmat Tuhan, mungkin lain cerita. Dan hari ini Alkitab berkata, jangan kita takut. Amin. Gak ada pilihan. Karena situasi sekarang ini, ketakutan itu bisa datang dari mana banyak hal. Ya. Kemarin seminggu kemarin, kami mengalami satu kondisi betul-betul mengalami situasi kesesakan. Berakibat ketakutan mulai muncul. Gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya teori aja, tidak. Tapi saya alami. Saya mengalami satu situasi bersama dengan Ibu Gembala, mengalami satu situasi yang takut banget. Sederhana Bapak Ibu, kami ditipu. Ya. Memang gak enak ya, ditipu tuh paling enak.
begitu gampang orang itu istilahnya ngambil duit gitu ya. Saya tahu saya ditipu, cuma saya memikirkan hal yang ke depan. Kemarin berapa yang lalu istri saya minta AC, bersihin AC, cuci AC lah, AC udah nggak dingin begini. Pada saat yang bersama ada cuci AC, terus kemudian handphone saya nggak hang ya. Handphone saya WA-nya blok Bapak Ibu. Jadi selama satu malam lebih, satu malam ini nggak bisa kebaca ya. Keblok lah, total sampai anak-anak teman-teman kuliah di sekolah di Jakarta itu sampai bingung. Kenapa nih Pak Johan, kenapa handphonenya ngeblok begitu ya WA-nya? Nah, kemudian pada saat yang bersama ada juga anak-anak orang saya punya masalah juga, datang ke rumah dalam pergumulan juga. Jadi betul itu nih, tiba-tiba istri minta, oh AC-nya ini ya, dia telepon satu nomor, datanglah tukang AC. Saya udah curiga rumah, dari perawakannya tidak meyakinkan gitu ya. Datang langsung. Iya, dia kan biasa kalau ada tuh di rumah-rumah brosur ya. Nah, harga cuci cuma 40.000, wah tertarik kan? Wow, gitu ya. 40 biasa 70, 80 dan berapa itu. Rupanya dia tidak main di situ, dia main di isi freon gitu ya. Saya bilang, Pak, saya mau cuci. Oh, ini kalau cuci doang freon dari sini bisa dibawa Pak, apa segala macam. Singkatnya, yaudah karena memang saya terdesak dan tidak memahami. Akhirnya saya bilang, ya udah Pak, isi freon. Dia kasih tahu, Pak, kalau isi freon per 10 PSU itu 80.000 Pak ya. PSU itu apa ya? Tapi udahlah, karena udah nggak ngerti ya, makanya kita perlu belajar terus ya. Mungkin dalam hal kecil ya, hal isi AC mungkin kita harus ngerti loh. Karena betul-betul ini peluang ditipu. Cerita dia pernah Pak ini Pak ya isi. Nah, saya tinggalin cuma 15 menit, 20 menit, tiba-tiba dia, Pak, sudah 100 Pak. Wah, berarti 800.000 Pak Saudara. Waduh, dalam situasi kondisi yang lagi ikat pinggang kuat sekali, mengikat pinggang dengan kuat, harus bayar 800.000 hanya untuk isi freon yang nggak sampai 20 menit. Gitu ya. Entah itu isi, entah apa, saya nggak paham. Tapi betul dia copot, kembali ke nol. Ketika dia isi, sudah 100. Saya nggak bisa ngomong. Ya sudah, saya pikir juga ini orang dari suku yang memang saya berhati-hati dengan suku tersebut. Jadi saya nggak mau ambil masalah, nggak mau ambil pusing. Nah udah, saya ATM, saya ambil dah selesai. Oh ini antara sejahtera nggak sejahtera, mulai timbul ketakutan. Kenapa? Karena harus bayar segala macam ya. Di depan tuh sudah ada tagihan-tagihan. Timbul hal itu terjadi Bapak Ibu. Tahukah kau bahwa ketakutan itu dari berbagai sisi bisa masuk Bapak Ibu. Kita udah berjaga-jaga, jangan sampai kecolongan gitu ya, tiba-tiba ketipu. Dan harus menghadapi masa kesesatan pada hari WA udah nggak bisa berkutik, lalu bagaimana? Tapi satu perkara, saya masuk ke kamar doa, saya doa dulu. Wah, saya berpasrah. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Alkitab berkata, jangan kamu takut. Mari kita buka firman Tuhan. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, kita buka Kejadian 15. Ya, Kejadian 15 ayat 1. Ya. Oke, bisa ditampilkan. Ya, Kejadian 15 ayat 1 dan Kejadian 15 ayat 6 dan 8, ayat 6 sampai 8 dan ayat 18. Ya. Oke. Alkitab berkata begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, umpamu akan sangat besar. Ya. Lanjut ke ayat 6 sampai 8. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya,
Akulah Tuhan yang membawa kau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lanjut, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Amin. Ceritanya Tuhan pada masa itu memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Ayat 1 Alkitab berkata begini, datang firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Satu kata yang pertama tulisan, jangan takut Abraham. Nah, saya ketika mempersiapkan khotbah ini, saya mikir, setiap kali Tuhan perkenalkan dirinya, malaikat datang kepada Maria, jangan takut Maria. Tuhan menyampaikan ketika datang kepada murid-muridnya, Tuhan sampaikan jangan takut. Semua berkata tentang jangan takut. Dan hari ini kita lihat bahwa Abraham disampaikan juga jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin. Bapak Ibu, perhatikan ya. Ketika engkau melakukan pergerakan atau kau melakukan kehendak Tuhan, seringkali orang tidak menyadari bahwa sebenarnya ada upah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan di dalam ketaatanmu. Amin. Orang kadang-kadang melihat, cuma saya tergerak tadi pagi, bukan mau sampaikan di mana, saya sudah mulai membatasi diri ya. Jadi kalau saya lihat orang kesulitan, saya membatasi diri. Saya nggak mau langsung nggak. Saya belajar dari banyak hal, belajar dari pengalaman. Tapi tadi pagi, saya baru turun untuk naik busway. Saya lihat ada ibu-ibu, terus bertiga anak-anaknya. Saya lihat, karena saya punya pengalaman ya, yang pernah datang ke gereja sini ya. Haleluya. Saya udah ngalamin, beliau dia kasih modal buat beli warung kopi, kita buka usaha buat dia, ujungnya tidak berkembang, malah rugi. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Berdasarkan pengalaman tersebut, akhirnya saya cuek gitu ya. Udah biarin aja. Tapi tadi pagi berbeda. Saya melihat mereka, wah kenapa ya? Pagi-pagi mereka udah siap-siap ngamen gitu ya, jam 8, jam setengah 8 ke jam 8, mereka udah siap ngamen. Nggak taunya di sebelah dekat saya itu ada yang jual nasi kuning 5.000-an. Satu anak disuruh ibunya untuk beli nasi kuning, lewat ke saya gitu. Saya perhatikan beli nasi kuning, cuma dikit. Tiba-tiba hati saya nggak tahan. Saya lihat mereka makan 1 bagi 4 orang gitu ya. Mungkin ibunya nggak makan, anak 3-nya makan. Waduh, saya bilang Tuhan, mungkin saya nggak bisa kasih lebih ya. Saya cuma bisa kasih apa yang saya bisa kasih. Singkatnya saya datang ke tukang nasi kuning itu, saya beli, ya. Saya beli 4 bungkus buat mereka. Saya beli, saya kasih. Di sini dulu ada sekali Bapak Ibu. Saya melihat benar Bapak Ibu, bahwa ketika kita bergerak dengan ketaatan, pasti ada upah menanamnya. Dan terbukti, tadi saya dapat upah. Upah di mana orang memberkati saya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Demikian Abraham. Tuhan bilang sama Abraham begini, akulah Tuhan yang menyertai kau, akulah perisaimu. Ada upah yang menanti kau. Jadi dalam kehidupan kita percayalah, kalau kau disuruh Tuhan, melayani Tuhan sebagai worship leader, singer, pemain musik, engkau ada upah yang menanti. Amin. Jangan mikir, waduh Tuhan, upah saya atau waduh saya istilahnya cuma sedikit PK atau apa. Tapi jangan pandang itu, pandang Tuhan. Bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ada upah yang menanti. Tuhan sampaikan itu kepada Abraham. Jadi kalimat Tuhan itu bukan masalah apa ya. Semuanya itu Tuhan itu. Amin. Ada hitungan. Jadi jangan ragu untuk ikut Tuhan. Seberapapun waktu yang Tuhan minta, berikan terus sama Tuhan. Haleluya. Nah, kita berkata begini, jangan takut Abraham.
Ya, ya silakan. Ya, begitu aja. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan. Oh, ini sudah muda ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin banyak sekali serangan-serangan yang membuat kita bisa jadi takut menghadapi masa depan. Maka kita harus terus berjalan, kita harus terus bergerak. Hari ini kita mau belajar dua hal saja Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh takut? Ya, ini perasaan takut ini bukan main-main Bapak Ibu. Perasaan takut itu kayak panah yang diarahkan ke kita dan tunggu waktu yang tepat. Panah itu masuk dan kita langsung bisa goyah. Siapa yang bisa menghindari ketakutan? Ya, mau orang kaya takut juga. Takut apa? Takut uangnya habis. Orang miskin juga takut nggak tahu besok makan apa. Tadi pagi saya memberkati orang tersebut bagi makan. Mereka begitu senang anak-anak kecil. Saya bilang, wah ini anak nggak tahu penderitaan bapak ibunya cari uang. Dan mereka masih paksa untuk cari uang. Tapi mereka menikmati itu. Dan bilang, saya merasakan mereka tidak ada ketakutan, biasa aja menikmati itu. Kadang-kadang betul yang Tuhan bilang, belajarlah. Anak-anak kecil ini memang memiliki bagian kerja surga, memiliki surga. Milikilah mentalitas anak kecil yang percaya penuh pada bapaknya, bergantung penuh. Nah hari ini Bapak Ibu, ada dua perkara kenapa kita tidak boleh takut. Yang pertama, coba kita lihat. Oke. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Haleluya. Coba kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Hal pertama, dua hal saja yang saya mau sampaikan. Kenapa kita tidak boleh takut? Yang pertama dikatakan, coba 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ada, bisa? 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Saya tampilkan. Nggak bisa ya? Bisa? 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Nggak bisa ya? Oke, saya baca aja. Coba. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ada bisa? Oh iya. Ya, kita berkata begini. Lalu berdoalah Elisa, biar Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Ceritanya pada saat dalam satu situasi Elisa diperhadapkan pada kondisi di mana dia siap dikepung, Bapak Ibu. Tapi Elisa punya mata batin, punya mata untuk memandang kepada pertolongan Tuhan. Tapi bujangnya tidak punya mata yang sama, Bapak Ibu. Nah, itu berbeda. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, ada satu orang yang punya iman luar biasa. Tapi ada satu yang tidak, Bapak Ibu. Suami istri kadang-kadang harus, ayo kita bergandengan tangan supaya kita naik ke gunung Tuhan, kita bisa memandang hal yang sama. Jangan sampai kita ribut hanya karena cara memandang kita yang berbeda. Kalau suami kadang-kadang punya iman, tapi istrinya masih belum, mari kita bawa istri kita untuk sama-sama punya cara berpikir yang sama. Jangan kita bilang, oh kamu harus ikutin, kamu diserang di hati ini, tidak boleh. Tapi kita harus betul-betul membawa istri kita punya cara berpikir ilahi, memandang dengan iman. Nah hari itu, ketika dikepung, Elisa cuma berseru sama Tuhan. Tuhan bukalah mata bujangnya supaya dia bisa melihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh takut? Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang ada di depan kita. Amin. Kadang-kadang kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu terkesan lama.
Padahal tidak, Bapak Ibu. Hanya kita tidak sabar menanti itu. Saya jujur alami situasi yang memang membuat saya jadi takut karena saya jadi buta di batin saya. Ya. Satu kali, tadi kan saya sudah sampaikan, film itu yang saya angkat judul itu, segala sesuatu itu terang bagi orang yang buta. Di depan matanya itu dia tidak lihat terang itu. Kenapa? Karena dia buta. Dan dia harus berjalan dalam kebutaannya, dan dia harus melihat, memandang dengan mata batinnya. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita belajar terus mengenal Tuhan, biarlah mata kita, mata batin kita terus melihat pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun, hari mata kita buta karena nggak pernah lihat pertolongan Tuhan. Nggak bisa melihat pasukan Tuhan yang lebih banyak dari pasukan yang ada. Saya tadi yang menghibur hati saya ayat ini, Bapak Ibu. Di busway ada orang nanya, apa agamamu? Wah, mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi ada Petrus kedua kali ya. Di busway, di dalam mobil banyak pasukan, pakai bendera mereka semua. Tiba-tiba ada yang berseru, simbolnya mereka udah selesai sudah, kan gitu. Tetapi kita harus percaya bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada orang lain yang ada. Amin. Pertolongan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Situasi apapun, yakinlah, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tersedia bagi kita, asalkan kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Kita kadang-kadang nggak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Kita seperti Lot itu lebih memilih hal yang kelihatan indah ya. Padahal sebenarnya di depan itu akan terjadi hujan belerang. Dia pikir Sodom dan Gomora seturut dan pandangan dia menarik sekali, tapi dia tidak bisa melihat ke depan bahwa itu akan dihujani dalam hujan belerang. Mari malam ini kita belajar kenapa kita tidak boleh takut. Satu hal, karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada apapun juga. Kita punya pasukan yang besar. Amin. Jadi nanti kalau berhadapan sama yang begitu-begitu dan ditanya seperti itu, percayalah, saya laskar Tuhan, saya laskar Allah. Amin. Kita harus katakan itu. Saya ingat kisah di Ambon yang beberapa tahun dulu yang lama, ketika diperhadapkan dalam pertanyaan itu, anak kecil, anak sekolah minggu mungkin, pas sekarang dia mungkin sudah berusaha untuk dewasa. Waktu dia diperhadapkan dalam pertanyaan itu, makanya anak sekolah ini harus kita didik takut akan Tuhan. Anak-anak kita harus kita didik takut akan Tuhan. Latih terus untuk dia berkata dengan benar, berkata sesuai dengan imannya. Karena mungkin pertanyaan itu akan mungkin dialami oleh anak kita, dialami oleh kita. Bisa jadi, dan kita tidak mundur dari keyakinan kita. Tidak abu-abu, benar-benar kita katakan A di atas A. Amin. Kita laskar Kristus. Anak kecil ini ditanya, ketika dia bilang, beta laskar Kristus, satu tangan kudus. Beta laskar Kristus, satu tangan yang kudus. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menghindar situasi-situasi itu ke depan. Amin. Karena tadi pun udah ngeri sekali, Bapak Ibu. Saya udah tidur aja. Si orang itu yang di mobil dia teriak-teriak, wah apa pura-pura tidur, ini orang pada berdiri semua, masih muda pura-pura tidur. Serius, karena udah golongan mereka semua. Bisa kebayang jalur saya itu dari Senen belok terus sampai ke Istiqlal sampai Juanda itu, waduh, satu daratan. Saya sempat lihat ya di dalam jendela, waduh, ribuan kali mungkin. Karena bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Jabodetabek, tapi dari berbagai daerah turun. Hanya untuk sebuah ideologi. Kita perlu berdoa buat mereka, Bapak Ibu. Berdoa supaya keselamatan Tuhan terjadi buat mereka. Tapi kita tidak boleh takut akan tekanan atau akan intimidasi dari setan ya. Setan dibalik semuanya itu. Kita harus beriman bahwa kita adalah laskar Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kenapa kita tidak boleh takut?
Karena pertolongan Tuhan lebih dahsyat. Tuhan pasti menolong kita. Pasukan yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Salam. Mohon selama saya bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 4 ayat 18. Ya, oke. Haleluya. Ya, saya baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Poin yang kedua, kita tidak boleh takut karena kita sudah ada di dalam kasih yang sempurna. Jadi kita harus pahami bahwa ketika kita takut, kita tidak satu sinergi, kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Bapak Ibu nggak mungkin menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi frekuensinya berbeda dengan frekuensi Tuhan. Nggak bisa. Kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau kita berbeda frekuensi, berarti Bapak Ibu bisa jadi dua Tuhan. Pastikan dirimu ada di dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Berani untuk kuat dalam iman, berani untuk bersaksi, berani untuk menyatakan kebenaran. Amin. Nah, kita berkata dengan jelas sekali Bapak Ibu. Jadi hal yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita tidak ada dalam frekuensi ketakutan. Kalau Bapak Ibu terus menyembah Tuhan, saya akhirnya minggu lalu itu ketika mengalami tekanan, masalah demi masalah terjadi, satu hal yang saya lakukan, saya sujud aja. Saya bilang sama istri, padahal saya udah gak tahan, saya sujud aja. Saya nggak bisa doa, saya cuma sujud. Karena bingung, mau marah sama siapa, masa sama anak lulusan SD gitu ya. Yang sudah nipu saya kan nggak mungkin gitu. Tukang AC kan nggak mungkin S1. Tapi dengan pelihayannya dia bisa membawa saya untuk percaya dengan omongannya dia. Nah, saya nggak mungkin marah. Tapi saya harus belajar untuk melepaskan pengampunan walaupun belum awalnya ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hidup kita mungkin ketika pulang mungkin tidak berubah ya, situasi masalah tetap ada, tapi cara berperannya kita akan berubah. Dan kita harus total mengubah cara berpikir kita. Kalau Bapak Ibu dalam masalah apapun nggak bisa berdoa, nggak bisa nyanyi kadang-kadang ya, udah sujud saja di hadapan Tuhan. Yes. Dan berseru Tuhan ini aku. Saya ingat satu kisah. Ada satu orang, dia orang yang sederhana, dia orang dari Konghucu. Kemudian ketika dia kenal Tuhan, dijana Tuhan, dia percaya Tuhan, dia cuma berdoa sederhana. Setiap kali dia masuk gereja, tapi dia tak lama. Dia cuma bilang, Tuhan ini oleh, ya. Berhari-hari dia terus sampaikan itu, Tuhan ini oleh. Jadi dia setia melakukan itu ya. Dan memang Tuhan adalah mujizat ya. Juga itu akhirnya terjadi lawatan Tuhan ya. Karena apa? Karena orang tersebut menimbulkan pertanyaan dari orang-orang lain. Dan akhirnya orang yang melihat situasi itu, dia tergerak. Dia merasa bahwa orang berbeda, dan akhirnya Tuhan berikan daerah tersebut hanya karena doa yang sederhana Bapak Ibu. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu semuanya sebelum kau keluarkan, sebelum kau ucapkan. Tapi yang Tuhan mau adalah mari percaya pada Dia dengan sepenuh hati. Apapun kondisi kita masih terus datang kepada Tuhan. Pertama kali kita lakukan, kita cari Dia. Kenapa? Hanya Dia bisa melepaskan kita dari situasi masalah apapun. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus ini
Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersatu dalam tubuh dan darah Yesus. Saya minta wasit leader, ya pemain musik. Darahnya, tubuhnya, semua sudah dikotor.